Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muafi dengan NPM 217010211. Kali ini saya akan mengangkat tentang pelanggaran HAM yang ada di daerah saya untuk memenuhi tugas hukum dan HAM. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam undang-undang itu, di dalam beragama, di dalam meyakini suatu kepercayaan dalam beragama itu diberi kebebasan untuk memilih agama tersebut sesuai dengan Undang-Undang 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 45 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Jadi menurut pasal 28E ini mengatakan bahwasanya siapapun warga negara Indonesia itu bebas memilih agamanya masing-masing sesuai kepercayaannya. Itu. Dan saya mengamati pelanggaran HAM yang terjadi di daerah saya, tepatnya di Madura. Itu terjadi pada tahun 2012 silam. Yang pelanggarannya adalah tentang kebebasan dalam beragama. Memang di dalam undang-undang itu diberikan hak untuk beragama, tapi di daerah saya ini ada suatu pelanggaran yang sangat fatal sekali kalau dilihat dari segi undang-undangnya, yaitu kasusnya tentang adanya agama Syiah. Agama Syiah di daerah saya itu sangat ditentang sangat keras. Saking kerasnya itu sampai ada yang meninggal salah satu anggota dari Syiah tersebut, dan satunya lagi kritis dan lainnya luka-luka, dan 40 dan 50 rumah dibakar oleh warga setempat karena dengan adanya agama Syiah tersebut. Nah, kasus pelanggaran HAM-nya di mana? Yaitu adanya penolakan dari warga setempat di kampung saya di Madura itu. Penolakan terhadap agama Syiah dan juga pembunuhan atau menghancurkan rumah yang dihuni oleh agama Syiah tersebut. Itu adalah pelanggaran HAM yang sangat berat sampai matinya seseorang itu. Nah, kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar itu tidak diperbolehkan, itu sangat melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk selanjutnya yang menjadi pemimpin di daerah saya itu sampai sekarang itu adalah pemimpin agama Syiah itu yaitu Kiai Haji Tajul. Nah, untuk memperkuat pernyataan saya, memperkuat pengamatan saya di daerah saya, ada juga tetangga saya yang yang sangat dekat dengan daerah tersebut di Pulau Madura tersebut, dan juga mendengar informasi tersebut dari tetangganya, dari para tokoh masyarakat. Dan untuk memperkuat pengamatan saya akan panggil yang namanya Mas Odi. Silakan Mas Odi. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Sekarang ini saya ingin menanyakan ke Mas Odi, benarkah pengamatan saya yang saya lakukan di daerah saya yaitu Madura dan juga daerah Sampian yang juga tempat tinggal di Madura, benarkah adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Sampang Madura? Iya, betul. Khususnya di Kabupaten Sampang ini ada diskriminasi pelanggaran HAM, yaitu tepatnya pada tanggal 26 hari Minggu tahun 2012. Ya, sebenarnya ini kan kasus terulang, kasus yang terulang kembali, yaitu pada Desember kalau nggak salah tahun 2011. Artinya sebelum satu tahun sebelum kejadian ini memang ada peristiwa juga, sehingga pada tahun 2012 ini pada bulan Agustus ini
terjadi puncak peristiwanya, yaitu pembakaran terhadap rumah-rumah warga Syiah, dan juga ada yang sampai meninggal karena terkena sebetan dari senjata tajam celurit. Ya memang betul di sini kasus HAM-nya saya kira tidak hanya satu, ada beberapa. Ada pembunuhan karena tidak satu keyakinan dengan warga setempat, sehingga warga setempat ini menyerang warga Syiah ini. Ya, ini kan akan dibunuh karena tidak satu keyakinan. Ini kan pelanggaran HAM juga. Kemudian pembakaran terhadap rumahnya, ini kan juga pelanggaran HAM. Hak untuk memiliki rumah, hak untuk nyaman dalam rumah, itu juga diganggu oleh warga setempat, warga yang tidak setuju atas keyakinan warga Syiah ini. Ya memang betul di situ ada pelanggaran HAM. Iya, saya sekarang ini kan dilihat dari pelanggaran HAM. Coba sampean lihat dari pandangan sebagai warga setempat, apa yang kamu rasakan dengan adanya warga Syiah tersebut. Ini menyampaikan undang-undang dasar yang bahwa dalam beragama itu diberikan kebebasan oleh negara. Dan saya ingin menanyakan secara langsung, secara pribadi, secara pandangan dari apa yang kamu rasakan dengan adanya agama Syiah di daerah Madura. Iya, tapi memang saya sendiri sebagai warga Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang agak resah juga jika ada satu golongan yang menyimpang dari aturan Sunni begitu. Namun begini aturannya, tidak langsung serta-merta kita menyerang dengan melakukan diskriminasi sehingga menghilangkan nyawa orang. Saya sendiri juga sedih melihat kasus ini karena caranya sangat tidak benar. Menurut agama juga tidak benar, menurut undang-undang juga tidak benar. Menurut agama tidak benarnya karena sampai membunuh. Dulu pada saat zaman Nabi itu membunuh boleh terhadap orang kafir yang mengganggu aktivitas kita dan menentang kita untuk berperang. Karena zaman Nabi itu harus ditentang dulu oleh kaum kafir Quraisy untuk berperang. Artinya ada tantangan dulu, tidak serta-merta langsung menyerang atau berperang. Ini salahnya di Sampang ini, kejadian ini langsung menyerang tanpa menelusuri kebenarannya, tanpa mempertimbangkan secara agama dan secara undang-undang. Ini sangat fatal juga ya, karena ini pelanggaran HAM berat, karena sampai melenyapkan nyawa seseorang dan membakar sampai 50 rumah dibakar itu. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari wawancara dari Mas Odi ini mengatakan bahwasanya memang ada pelanggaran HAM di daerah Madura yang sesuai dengan pengamatan saya yang saya sudah lakukan, dan Mas Odi sendiri sudah menguatkan pengamatan saya dengan adanya pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama di daerah Madura. Memang di dalam dalam penolakannya itu sangat keras sekali sampai pelanggaran hak asasi manusia berat, pelanggaran HAM berat. Jadi saya kira itu sudah cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM di daerah Madura, Sampang Open. Sekian dari ulasan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.